Halo semuanya, selamat datang di channel Driver. Akhirnya kami berkesempatan untuk mengetes dalam jangka panjang SUV compact paling fenomenal di Indonesia. Salah satu yang paling fenomenal yang ada di sebelah saya ini yaitu Hyundai Creta 2022. Oke, sebenarnya kami sudah membuatkan video first impression-nya di ajang Gias 2021 lalu dan juga video first drive dari Hyundai Creta ini yang dihelat di Pulau Bali. Dan kali ini kami akan lebih berfokus kepada rasa berkendaranya, lalu juga berapa konsumsi bahan bakarnya dan juga bagaimana kehebatan akselerasi dari Hyundai Creta ini dan fitur-fitur yang ada pada mobil ini. Oke, ikuti terus video ini. Sebelum saya mereview lebih lanjut mobil ini, saya akan menginformasikan kepada Anda bahwa di tanggal 12 sampai 20 Maret 2022 mendatang akan ada ajang promo otomotif yang diikuti oleh brand-brand mobil ternama yakni Jakarta Auto Week di JCC Senayan dan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk pembelian tiket serta informasi lebih lanjut, Anda bisa cek di website atau aplikasi Auto 360. Meski sudah dibahas di video first impression maupun di video first drive, tapi saya akan sedikit membahas apa saja menjadi highlight dari Hyundai Creta ini. Dan untuk bagian depannya tentu Anda semua sudah tahu apa saja yang dimiliki Hyundai Creta. Seperti apa Hyundai Creta? Ya seperti ini, memang dia desainnya modern dan agresif. Ya memang desain Hyundai Creta identitasnya itu seperti ini sekarang, benar-benar yang berbeda dibandingkan model-model lain, benar-benar out of the box desainnya. Dan untuk bagian depannya grill seperti ini, dan untuk bagian daytime running lightnya ada di bagian sini 3 buah LED, dan untuk lampu utamanya ada di bagian bawah dan juga ada lampu dim di bagian sini yang sudah dilengkapi dengan LED. Dan untuk lampunya dia tidak ada lampu fog lamp. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder naturally aspirated yang mampu menghasilkan tenaga 115 PS serta torsi 139 Nm. Dan untuk mesin ini berpadu dengan 2 buah pilihan transmisi, yaitu transmisi manual dan juga transmisi IVT. Dan mesin ini sebenarnya sama persis dengan milik Kia Sonet. Tentu mesin ini dan transmisi tersebut mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Nah, nanti kita akan merasakan seperti apa rasa perpaduan mesin serta transmisi yang disebut sebagai intelligent variable transmission tersebut. Nah, untuk bagian sampingnya tentu Anda semua juga sudah tahu seperti ini desainnya. Pelek dia menggunakan desain dual tone seperti ini untuk tipe tertinggi, yaitu tipe Prime dengan diameter ring 17. Dan untuk bagian sini dia dilengkapi dengan warna dual tone seperti ini, bagian atas warna hitam dan bagian bawah merupakan warna bodi sesungguhnya. Sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya seperti ini, dan yang menjadi highlight dari mobil ini adalah desain lampunya yang memang ya modern, tetapi memang kembali ke masalah desain, ini merupakan preferensi dari masing-masing orang karena ini desainnya menurut kami benar-benar out of the box untuk desain lampu belakangnya ini. Untuk bagian kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan rear defogger untuk tipe tertinggi, dan sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Pembukaan masih secara manual, belum ada mekanisme elektrik sama sekali untuk pembukaan bagasinya. Dan untuk bagasi sendiri kapasitasnya ini cukup luas. Memang dia mungkin tidak seluas Honda HR-V, tetapi bila dibandingkan dengan misalkan Mazda CX-3, ini dipastikan dia kapasitasnya lebih besar. Lantas untuk kelengkapannya dia dilengkapi dengan di sini ada subwoofer karena mobil ini dilengkapi dengan sistem audio aftermarket dari Bose, maka disematkan subwoofer Bose di bagian sini, dan juga ada slot 12 volt di bagian kirinya ini. Lantas untuk bagian ban serep, dia menggunakan ban serep tipe full size. Namun memang sayang sekali untuk bagian bagasi ini dia tidak dilengkapi dengan partisi untuk menutup bagasinya agar barang Anda lebih aman ketika disimpan di bagian bagasi. Untuk pelipatan jok dia bisa dilipat secara 60-40. Tuasnya seperti ini. Ini tuasnya agak kuno sebenarnya untuk mobil zaman sekarang, tetapi tidak apa-apa. Dia masih cukup fungsional serta dia cukup rata lantai untuk bagian jok baris kedua ketika dilipat. Oke, ada satu fitur yang mungkin pertama di kelas SUV compact, yaitu Hyundai Bluelink. Secara general, mobil ini terintegrasi dengan layanan internet dan
pada 3 tahun pertama Anda bisa mendapatkan layanan internet itu secara gratis. Nah, apa saja fiturnya? Tentu fiturnya adalah Anda bisa mengatur berbagai fitur melalui smartphone Anda. Dan ini ada banyak sekali pengaturan yang bisa Anda kontrol dari smartphone Anda. Yang pertama adalah menyalakan mesin dari smartphone, seperti ini. Pastikan mobil dalam keadaan terkunci dan dia akan menyala ketika Anda menyalakan mesin. Dan tidak hanya itu, Anda juga bisa mengatur suhu AC sebelum Anda mengendarai mobil ini. Nih, di sini ada 20 derajat, lalu durasinya. Selain itu, Anda juga bisa mematikan mobil ketika misalkan nggak jadi memakai mobil. Nah, Anda tinggal mematikan mesin melalui smartphone Anda lagi, jadi tidak perlu melalui kuncinya. Nih, matikan mesin. Nah, mati mesinnya. Selain itu juga ada fitur, jadi misalkan Anda parkir di pusat keramaian atau pusat perbelanjaan dan Anda lupa, aduh tadi parkir di mana ya mobilnya. Nah, Anda bisa menggunakan smartphone Anda lagi, Anda bisa menyalakan lampu untuk mencari mobil Anda. Seperti ini tinggal pencet lampu di bagian sini, nah dia akan menyala lampunya. Dan misalkan Anda belum menemukan juga mobil Anda bisa mengaktifkan lampu atau klakson. Jadi dia akan membunyikan lampu dan klakson dan Anda bisa menonaktifkannya lewat kunci. Jadi ketika sudah ketemu, Anda harus menonaktifkannya lewat kunci. Selain itu, Anda juga bisa mengetahui berbagai informasi dari mobil ini. Jadi seperti sisa bahan bakar, sisa jarak. Di sini ada 345 km dan statusnya terconnected. Oh, saya matikan dulu lampu sennya. Nah, lalu juga status kendaraan, dia mengunci, mesin mati, dan ada juga lokasi kendaraan yang terintegrasi dengan GPS. Selain itu dia juga ada beberapa fitur seperti fitur tracking. Jadi ya seperti tadi, posisi kendaraan Anda berada di mana dan juga Anda bisa mengatur limit kecepatan dari kendaraan. Jadi misalkan mobil Anda digunakan oleh misalkan jasa pengemudi dan Anda mewanti-wanti jasa pengemudi tersebut agar tidak melebihi kecepatan batas 100 km per jam misalkan, dan mungkin pengemudi Anda menggunakan mobil tersebut di atas 100 km per jam dan akan muncul notifikasi di smartphone Anda. Ini benar-benar fitur yang cukup advance sebenarnya untuk mobil ini, cukup canggih. Nah, fitur Bluelink ini juga bisa digunakan oleh beberapa user. Jadi misalkan Anda sebagai pemilik mobil, sebagai suami misalkan, dan istri Anda juga bisa mendownload aplikasi Bluelink ini. Jadi istri Anda bisa tahu posisi Anda di mana, dan juga mungkin anak Anda udah menggunakan smartphone, dia bisa menggunakan fitur Bluelink tersebut dan bisa mengontrol kendaraan dari jarak jauh. Nah, fitur Bluelink ini hanya bisa digunakan di luar mobil saja. Nah, sekarang saya sudah ada di bagian balik kemudi dan ada beberapa fitur-fitur yang menjadi fitur andalan di mobil ini. Yang pertama adalah penggunaan speaker Bose yang kualitas sudah saya coba ini lumayan jernih dan juga lumayan baik untuk kualitas audionya. Lalu untuk head unit, dia menggunakan layar sentuh seperti ini dan dia fitur cukup lengkap, dan salah satunya adalah fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless. Nah, untuk bagian pengaturan AC dia sudah menggunakan digital, tetapi dia hanya single zone, tidak dual zone. Lalu untuk bagian bawah, dia terdapat 2 buah tempat pengecasan, tempat pengisian daya gadget, 2 buah tipe USB biasa, dan juga ada slot 12 volt. Dan di bagian tengah ini, konsol tengah ini terdapat fitur wireless charging. Lalu untuk trim bagian tengah ini dia menggunakan aksen black piano dan terdapat dua fitur lagi, yaitu fitur cooling seat. Dia tidak ada heater seat, hanya cooling seat, dan fitur ini tampaknya lebih berguna dibandingkan fitur heater seat untuk kondisi iklim Indonesia. Di sini juga terdapat tombol kamera, jadi untuk menampilkan kamera citra bagian belakang saja, dia tidak dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Dan terdapat tombol drive traction ini untuk drive mode dan juga traksi yang Anda pilih, ada snow dan juga ada beberapa pilihan lainnya. Lalu ada juga fitur electric parking brake yang sudah dilengkapi dengan auto hold. Yes, ini adalah fitur yang sangat berguna dan juga tampaknya wajib untuk dimiliki mobil-mobil keluaran terbaru. Di bagian sini terdapat 2 buah cup holder maksud saya, dan dia dilengkapi juga dengan
lampu di bagian bawah cup holder ini yang ketika menyala di malam hari itu cukup mewah jadinya. Dan tidak hanya itu, dia juga dilengkapi dengan ambient light di bagian sini. Jadi kalau malam itu dia menyala, sayangnya dia hanya ada satu pilihan warna, yaitu biru saja. Lanjut kita ke bagian lainnya. Di bagian tengah ini terdapat armrest, center console yang juga berfungsi sebagai armrest, dan center console ini juga ukuran cukup besar, dan yang menarik dia dilengkapi dengan air purifier terintegrasi yang bisa ada kontrol melalui center console ini. Ini cukup menarik. Dia mengembuskan purifier itu melalui lubang yang ada di bagian sini. Nah, tampaknya fitur ini menjadi fitur yang cukup wajib sebenarnya ada di mobil-mobil terkini karena saat ini kondisi masih pandemi. Tidak hanya di Hyundai Creta, beberapa model-model Toyota juga sudah ada fitur purifier, fitur ion seperti di Toyota Innova dan juga Toyota Fortuner versi terbaru. Lanjut kita ke bagian lainnya, bagian material plastik keras semuanya, tidak ada material empuk sama sekali. Hanya ada di bagian sini sedikit di bagian door trim. Dan untuk instrumen cluster ini full digital dan dia kualitasnya sudah cukup baik. Dia sama seperti milik Hyundai Kona, sama seperti milik Hyundai Palisade dan juga Hyundai Staria yang merupakan mobil yang versinya lebih mahal dibandingkan Hyundai Creta ini. Kemudian yang menarik, selain fitur Blue Link yang Anda bisa operasikan melalui smartphone ketika berada di luar mobil, ada juga fitur Blue Link yang ada di dalam mobil ketika dalam keadaan emergency, yaitu ini dia ada dua tombol Blue Link dan tombol SOS. Nah, tombol Blue Link ini adalah tombol ketika Anda mengalami keadaan urgent, Anda bisa menghubungi call center Hyundai hanya melalui satu sentuhan saja ada di bagian sini, dan tidak berapa lama call center Hyundai akan menghubungi Anda. Misalkan mobil ini mengalami mogok, mungkin Anda bisa mendapatkan layanan derek. Dan ketika mungkin Anda mengalami kecelakaan, misalkan mengalami tabrakan dan butuh ambulans, Anda tinggal menekan tombol SOS yang ada di bagian sini. Namun ketika mungkin Anda tidak sengaja tertekan, atau misalkan Anda sedang membawa anak-anak dan ya seperti biasa anak-anak suka memencet-mencet tombol dan tidak sengaja menekan tombol kedua ini, mungkin Anda akan merepotkan operator call center dari Hyundai tersebut. Kemudian untuk tipe tertingginya, tipe Prime seperti ini, dia sudah dilengkapi dengan atap panoramik yang cukup luas seperti ini. Ini tentu akan menambah kesan luas dan kesan mewah ketika berada di dalam kabin Hyundai Creta ini. Posisi duduk, posisi berkendara ini cukup baik. Dia dilengkapi dengan pengaturan setir secara tilt maupun teleskopik yang secara luasa. Lalu untuk lingkar kemudi, dia diameter memang cukup kecil ya diameternya ini, tetapi dia cukup lengkap. Dia ada pengaturan head unit dan juga dia ada pengaturan instrumen cluster dan juga ada pengaturan beberapa fitur yang ada di dalam sini, lane keeping assist dan juga ada cruise control. Memang dia belum dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Lalu untuk setir ini setirnya mirip dengan milik Hyundai Staria, tetapi bedanya dia bullet full. Kalau Hyundai Staria itu ada flat bottomnya dan dia dilengkapi juga dengan pedal shift. Lalu untuk joknya dia belum dilengkapi dengan pengaturan jok secara elektris, masih secara manual, tetapi ini pengaturannya cukup leluasa, bisa maju mundur dan juga tinggi rendah sesuai dengan kebutuhan posisi berkendara Anda, dan bisa dipastikan ini posisi berkendaranya cukup baik di kelasnya. Nah, untuk bagaimana duduk di belakangnya di bungku baris keduanya, Anda bisa menonton video first impression, Anda bisa klik-kliknya di atas, dan sekarang saatnya menjalankan mobil ini karena saya sudah tidak sabar untuk mengetahui seberapa hebatnya dari Hyundai Creta ini. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Nah, sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin melalui Shell Go Plus. Jadi di sini Anda bisa mendapatkan poin setelah pengisian bahan bakar dan juga melakukan pengecekan poin. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Ketika menjalankan mobil ini,
ada satu hal yang terasa jika dibandingkan dengan SUV kompak lainnya. Ya, yang langsung terasa adalah mobil ini ketika dijalankan itu begitu halus, begitu lembut. Dia memang untuk suara mesin sendiri dia tidak begitu terdengar ke dalam kabinnya, bahkan ketika kita menekan pedal gas penuh dan RPM naik itu dia tidak masuk ke ruang kabin gitu suara mesinnya. Lalu yang kedua adalah transmisi CVT-nya juga dia halus. Jadi ketika mobil ini misalkan dari berhenti dan dijalankan itu rasanya wah ini mobil halus sekali ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kehalusan dari karakter suspensinya, karena karakter suspensi ini dia lembut dan empuk. Dia bandingkan suspensinya ketika di kecepatan rendah melewati posisi tidur misalkan, dia itu benar-benar empuk rasanya. Bahkan menurut kami ini karakter suspensinya unik deh. Di kelas compact SUV itu terkenal yang paling empuk itu sebenarnya adalah Honda HR-V sebelumnya yang ada di Indonesia. Dan di Hyundai Creta ini justru dia lebih empuk lagi dibandingkan Honda HR-V. Ini rasanya empuk, nyaman. Jadi ya ketika Anda menggunakan mobil ini dengan kecepatan rendah, melewati posisi tidur, dia peredaman itu sangat baik, peredamannya sangat empuk. Meski ada satu konsekuensinya. Jadi ketika Anda di kecepatan tinggi seperti ini di jalan tol dan Anda melakukan manuver, ya memang dia pengendaliannya tidak seakurat Mazda CX-3 misalkan, ataupun Mazda CX-30. Bahkan dibanding Honda HR-V sebenarnya ini ya pengendaliannya sih baik, tapi tidak seakurat rival-rivalnya. Tetapi ya bukan menjadi hal yang kekurangan di mobil ini, karena tetap ketika Anda memilih mobil ini, ketika Anda hanya menggunakan dalam kota, ketika Anda mencari mobil compact SUV yang nyaman, ya ini jawabannya, Hyundai Creta. Tapi kalau misalkan Anda butuh SUV compact yang rasanya itu sporty, yang rasanya pengendalian tajam, itu Anda mungkin bisa memilih Mazda CX-3. Dengan karakter suspensi yang lembut dan halus, lantas bagaimana dengan kekedapan kabinnya? Oke, meski dia mesinnya itu suaranya halus, tidak masuk ke dalam kabin, dan berkat transmisi CVT juga, jadi dia tidak ada kemungkinan RPM mengaung di kecepatan rendah. Tapi ada satu yang sebenarnya bukan kekurangan, tetapi ini saya sebenarnya berekspektasi lebih di mobil ini, yaitu soal kekedapan kabinnya. Ini kekedapan kabin itu mirip-mirip dengan Honda HR-V, yang mana memang ketika Anda menggunakan Honda HR-V ya itu sudah semua hal sudah baik di mobil itu, kecuali satu, soal peredaman kabinnya. Memang dia suara dari luar kabin itu agak masuk ke dalam kabin. Dan sama di Hyundai Creta ini saya sudah mengetesnya ketika misalkan ada truk di jalan tol di dekat dengan mobil ini, lalu juga ada sepeda motor dengan knalpot berisik, itu ya memang sedikit agak terdengar ke bagian kabinnya. Lalu juga suara road noise juga ya agak terdengar gitu ke bagian kabinnya ketika Anda berkendara di jalan tol seperti ini, apalagi di kecepatan tinggi. Tapi sekali lagi ini bukan menjadi kelemahan. Memang dia tidak sebaik mungkin milik Mazda CX-3 ataupun Mitsubishi Eclipse Cross. Bahkan dibandingkan Kia Seltos itu peredamannya menurut kami itu lebih baik dibandingkan Hyundai Creta ini, meski dia menggunakan platform yang sama. Tetapi ya bukan menjadi kelemahan dari mobil ini sih, karena masih ada yang lebih tidak baik di kelasnya itu dalam segi peredaman kabinnya. Di kelas SUV kompak di bawah 400 jutaan, Hyundai Creta hadir dengan fitur radar yang cukup lengkap. Oke, memang Hyundai Creta ini dilengkapi dengan beberapa fitur radar yang cukup canggih. Bahkan di kelasnya mungkin di kelas SUV kompak di bawah 400 jutaan ini fitur radarnya yang paling lengkap. Dia dilengkapi dengan lane keeping assist seperti ini. Jadi ketika Anda berkendara jalan yang marka jalan itu jelas, ya dia akan mengoreksi sendiri seperti ini. Tidak perlu lagi, sebenarnya ini bukan fitur yang otonomus ya, full otonomus. Ini hanya sekedar fitur pengingat, dan dia akan mengoreksi sendiri ke jalur
semestinya. Jadi ini merupakan fitur assist, bukan fitur benar-benar yang membantu Anda tidak lagi memegang setir. Tapi ya ini menjadi menarik karena ketika Anda berkendara seperti ini, Anda bisa melepas lingkar kemudinya. Dia akan mengkoreksi sendiri, tuh, berada di jalur semestinya. Tetapi memang ketika agak lama menggunakan fitur ini, tentu dia akan muncul peringatan keep hands on steering wheel. Jadi Anda tetap harus memegang kendali dari mobil ini. Dan juga ada beberapa fitur lainnya seperti rear cross traffic alert. Jadi ketika Anda parkir dan Anda mau mundur dari parkiran itu dan ada objek yang melintas di belakang mobil ini, dia akan muncul peringatan dan juga dia akan mengerem dengan sendirinya. Ya, ini fitur yang cukup advance di SUV compact ini, meski kadang-kadang di Indonesia itu ada yang namanya jasa tukang parkir. Jadi ketika Anda dibantu oleh tukang parkir tersebut, ketika tukang parkir itu melintas di belakang mobil ini, dia akan muncul juga peringatan dan kadang-kadang dia melakukan pengereman juga. Itu kadang-kadang di Indonesia agak jadi mengganggu sebenarnya. Lalu juga yang ketiga adalah fitur blind spot monitoring yang ada di bagian spion. Jadi ketika ada objek yang melintas di belakang, dia akan muncul peringatan di bagian spion, dan ketika Anda mengesen, dia akan bunyi. Lantas yang terakhir adalah fitur leading vehicle assist. Jadi ketika Anda terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depan Anda, dia akan muncul peringatan juga, dan ketika lebih dekat lagi dia akan melakukan pengereman dengan sendirinya. Tetapi ini sudah kami tes, dia itu cara kerjanya cukup baik. Jadi ketika dia akan melakukan pengereman itu ketika jarak itu benar-benar sudah dekat. Tetapi memang sayang sekali fitur radar ini dia belum dilengkapi dengan fitur radar yang sebenarnya sudah ada di beberapa mobil-mobil di Indonesia, bahkan yang lebih murah dari ini, yaitu adaptive cruise control. Dia belum ada di Hyundai Creta ini. Hyundai Creta menggunakan transmisi CVT yang diklaim berbeda dengan jenis transmisi CVT yang digunakan merek-merek lain. Dan kami sudah merasakan ini, rasa transmisi CVT-nya ini jauh lebih baik dibandingkan transmisi CVT milik rival-rivalnya, misalkan seperti Honda HR-V ataupun Mitsubishi Active Cross. Jadi bukan sekedar gimmick gitu ya transmisi IVT-nya. Ketika berkendara halus seperti ini, itu ya rasanya tetap halus, benar-benar halus seperti transmisi CVT biasa. Tetapi ketika Anda melakukan akselerasi seperti ini, itu akan muncul perpindahan transmisi secara virtual, dan ada perpindahan virtual pada mobil ini yaitu sebanyak 8 percepatan. Tetapi perpindahan virtual itu rasanya itu cukup nyata gitu. Jadi ya, kami sudah mengetes akselerasi dari mobil ini berkat penggunaan mesin yang mungil dan juga transmisi yang begitu pintar. Hyundai Creta ini mampu menghasilkan angka akselerasi 0 sampai 100 km/jam dalam waktu 12 detik saja. Ya memang jika dibandingkan Kia Seltos, ya dia tertinggal sekitar 1 detik, tetapi ya sebagai catatan ini tenaganya hanya 115 horsepower, yang artinya berarti mesin yang mungil serta transmisi IVT pada mobil ini berhasil menyeimbangi lah. Jadi dia halus dan juga akselerasinya kami merasa begitu baik berkat penggunaan transmisi yang intelijen dan pintar ini. Cukup Anda berakselerasi, lantas bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Selain angka akselerasi yang baik, perpaduan mesin serta perpaduan transmisi IVT yang cukup hebat ini mampu menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang baik juga. Kami sudah mengetesnya untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km/jam. Hyundai Creta ini berhasil mencatatkan angka 13,6 km per liter, yang artinya itu sebuah pencapaian membaik untuk sebuah SUV kompak bermesin 1500 cc dengan angka akselerasi yang baik. Tentu hal tersebut disebabkan oleh transmisi IVT-nya yang mampu menjaga RPM secara konstan di kecepatan rendah. Begitu pula dengan rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km/jam, mobil ini berhasil meraih angka konsumsi BBM
18,2 km per liter. Ya, artinya Hyundai Creta ini untuk konsumsi bahan bakarnya dia bisa dikatakan salah satu yang terbaik di kelas SUV kompak. Dan yang lebih menariknya adalah selain dia konsumsi bahan bakar yang baik, angka akselerasinya juga menurut saya outstanding. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Ya, yang pertama adalah ini panoramic sunroof. Sebenarnya ini fungsinya bagus sebenarnya. Dia menambah kesan lapang dan kesan mewah di dalam kabin. Tetapi untuk mekanisme pembukaannya itu agak berisik sebenarnya. Nggak berisik-berisik banget. Cuman ya suaranya itu agak gimana gitu. Nih saya dekatkan mic saya nih ke suara panoramic ketika dibuka. Kalau dibuka sih nggak terlalu ya, kalau ditutup ya sebenarnya tidak sampai ke tahap mengganggu, tapi dia rasanya itu pembukaannya itu lebih berisik dibandingkan para rival-rivalnya seperti Wuling Almas dan juga Hyundai HR-V misalkan. Lalu yang kedua adalah suara klaksonnya, bukan suara klakson yang seperti milik Toyota Race. Dia sudah klakson keong, tetapi sayang sekali kenapa cuma satu, jadi bunyinya hanya seperti ini. Ini saya tahu sekali, ini dia sudah menggunakan klakson keong tetapi hanya satu, jadi suaranya mono dan tidak keras gitu. Ya untuk mobil dengan harga 300 hampir 400 juta itu harusnya nggak apa-apa menggunakan klakson tipe ini, tapi hanya di tipe terendahnya saja atau sampai di tipe tengahnya. Mesti tipe tertinggi sudah menggunakan klakson yang dual tone harusnya. Lantas yang ketiga adalah tombol SOS dan bluelink-nya ini. Sebenarnya ini mungkin satu-satunya di Indonesia yang hadir dengan fitur ini. Ini sebenarnya sudah baik, bisa membantu Anda kapanpun ketika Anda mengalami kecelakaan misalkan dan membutuhkan pertolongan. Tetapi ya itu sih sebenarnya serba salah, karena jujur kemarin saya sempat membawa anak saya, dan anak saya umurnya 1 tahun. Jadi ketika mengendarai mobil ini tuh, ketika menaiki mobil ini, dia kebiasaannya adalah memencet tombol dan tidak sengaja menekan tombol bluelink ini. Dan tidak sampai 5 menit, customer care dari Hyundai itu menelpon saya, dan ya saya harus memberikan alasan bahwa tombol tersebut tertekan. Jadi ya sebenarnya gimana ya, serba salah juga kalau tidak ditempatkan di sini, ditempatkan di tempat tersembunyi. Ketika misalkan amit-amit Anda mengalami kecelakaan, Anda harus nyari-nyari tombolnya di mana, karena tidak gampang jangkauannya. Tetapi ketika dijangkaunya cukup mudah di bagian sini, mungkin ketika Anda membawa anak-anak atau teman Anda yang kepo misalkan, ya dia bisa memencet tombol ini dan akan merepotkan petugas customer care dari Hyundai tersebut. Sekali lagi ini bukan kelemahan, tetapi ya gimana ya, serba salah juga sebenarnya, bingung juga sebenarnya. Tapi sekali lagi ini merupakan fitur yang patut diapresiasi oleh kami terhadap Indonesia, terhadap concern konsumennya. Jadi benar-benar customer itu mendapatkan peace of mind dengan layanan bluelink dan juga layanan SOS dari mobil ini. Akan tetapi, terdapat beberapa detail-detail menarik yang ditemukan pada Hyundai Creta ini. Yang pertama ada instrumen clusternya ini, dia high definition, dia warnanya bagus. Lalu juga dia begitu atraktif. Ketika Anda memindahkan penggerak, maksudnya memindahkan drive mode ke Eco, dia akan berubah desain instrumen clusternya, dan di Sport dia akan berubah menjadi tampilan menjadi sporty gitu ya. Tidak sampai di situ, instrumen clusternya itu dia cukup detail menurut saya, karena di setiap mobil-mobil Korea Selatan, mau di Hyundai atau di Kia, itu ketika Anda menyalakan lampu misalkan seperti ini, dia akan muncul lights. Nah, mode lampu yang sedang Anda gunakan. Lalu juga ada ketika Anda mengoperasikan wiper, dia juga tampil informasi di instrumen clusternya. Ini yang saya suka dari mobil-mobil keluaran Korea Selatan. Lantas masih ada lagi, dia juga mampu menampilkan beberapa informasi yang
menurut saya benar-benar detail. Nah, salah satunya adalah ketika Anda meletakkan smartphone Anda di fitur wireless chargingnya, dan ketika Anda sudah mematikan mesin, ketika Anda bergegas untuk keluar dari mobil, dia akan muncul peringatan di sini bahwa smartphone Anda tertinggal di bagian fitur wireless charging. Ini merupakan fitur yang sangat detail. Dan ada lagi satu fitur, karena mobil ini dilengkapi dengan fitur radar yang cukup lengkap. Ketika Anda di lampu merah dan sudah lampu hijau dan mungkin Anda kurang konsentrasi, mobil di depan berjalan, nah dia juga akan muncul peringatan di bagian instrumen clusternya bahwa mobil di depan Anda sudah jalan dan waktunya Anda juga jalan. Ini merupakan detail yang sangat menarik dari Hyundai Creta. Lantas yang kedua adalah tidak ada lagi tombol-tombol kosong. Ini yang menarik karena jadi rapih gitu. Ya karena memang ini merupakan tipe tertinggi dari Hyundai Creta, yaitu tipe Prime. Tetapi jangan salah, di mobil-mobil merek lain itu terkadang masih ditemukan tombol-tombol kosong padahal dia sudah trim tertingginya. Kemudian yang ketiga adalah suara audionya. Ini dia sangat jernih, sangat baik. Dia selain dilengkapi dengan speaker yang cukup banyak di bagian depannya, ada di bagian sini, lalu tweeter, ada di bagian tengah dashboard, dia juga dilengkapi dengan subwoofer. Jadi suara treble dan bass itu dipadukan sehingga menghasilkan suara yang begitu baik, bahkan bisa diadu dengan merek-merek premium asal Eropa untuk kualitas audionya. Lantas yang terakhir adalah mode traksi dari mobil ini, karena dia ada drive mode dan juga traksi. Jadi dia ada mode traksi yaitu snow, mud, dan sand, dan tampaknya mode snow itu tidak berguna di jalanan-jalanan di ibu kota atau di kota-kota besar di Indonesia, karena memang tidak ditemukan salju di kota-kota tersebut. Dan Hyundai Creta ini kan sebenarnya buatan Indonesia dan diciptakan khusus untuk pasar Indonesia. Jadi sebenarnya fitur tersebut mungkin over fitur sebenarnya di mobil ini. Dan juga ada mud dan sand yang tentu ketika Anda tidak sengaja menggunakan mobil ini ke medan lumpur atau ke medan pasir, traksinya dia akan mode traksi ini akan berguna untuk Anda yang tidak sengaja, karena Anda tidak mungkin secara sengaja menggunakan mobil ini untuk off-road, karena mobil ini dilengkapi dengan penggerak roda depan saja. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup lama, inilah kesimpulannya. Oke, secara kesimpulan memang Hyundai Creta ini memang sebenarnya dipersiapkan untuk menghadapi rival-rivalnya yang sebenarnya harganya di atas 400 juta. Jadi SUV kompak itu sebenarnya ada dua versi sebenarnya. Ada yang versi di atas 400 jutaan seperti Honda HR-V Prestige, lalu juga CX-3 2000, Mitsubishi Eclipse Cross, dan juga Toyota CHR bahkan yang harganya 500 juta ke atas. Dan juga ada SUV kompak yang harganya di bawah 400 jutaan. Misalkan seperti Honda HR-V 1500cc, Mazda CX-3 1500cc, dan juga Kia Seltos yang tipe iX dan i, bukan tipe GT Line. Nah, Hyundai Creta Prime ini dia harganya memang sedikit lagi mencapai 400 jutaan, tetapi dia seolah-olah siap menghadapi lawan-lawannya seperti Eclipse Cross, lalu juga HR-V Prestige, karena ya secara fitur ini setara gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan Honda HR-V Prestige yang merupakan lawan terdekat, ini fiturnya lebih lengkap. Dan kabarnya Honda HR-V Prestige menurut saya akan hadir generasi terbarunya tak lama lagi, dan kabarnya juga harganya akan mencapai 500 jutaan lebih. Tentu ketika generasi tersebut muncul, maka bisa dipastikan pasar tersebut akan nanti diambil oleh Hyundai Creta tipe tertinggi ini. Dan juga fitur-fitur mobil ini cukup lengkap, fitur radar cukup lengkap, lalu juga fitur BlueLink, Hyundai BlueLink itu yang bisa dioperasikan melalui smartphone itu cukup pintar, cukup mudah dan cukup menarik tentunya, dan bisa dikatakan menjadi yang pertama di kelas SUV kompak. Mesin 1500cc-nya dipadukan dengan transmisi EVT, dia mampu menghasilkan kehalusan berkendara yang baik, konsumsi bahan bakar yang baik, dan juga angka akselerasi yang menurut saya ini outstanding sebenarnya.
Desain eksterior, ya ini tampil begitu modern, tetapi itu kembali lagi ke preferensi Anda. Mungkin dengan desain eksterior yang modern dan cenderung agresif sebenarnya, ya tentu akan menimbulkan berbagai perdebatan antara suka atau tidak suka. Tetapi ini secara overall, desain eksteriornya positif, desain interiornya juga positif. Dan juga harga mobil ini cukup kompetitif karena dia tidak dipasarkan tidak sampai 4 juta, lebih tepatnya 399,9 juta rupiah on the road Jabodetabek. Jadi secara overall mobil ini worth to buy untuk Anda miliki. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Hyundai Creta. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.